Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kami dengan judul Do Investor Consider Financial Information and Stock Price? Evidence from Indonesian Bank. Sabar ya, ditunggu ya. Maaf Pak, error sebentar. Santai. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan kelompok 7 dengan anggota Yola Tiara Tian sebagai presenter, kemudian Ivarinda Yani, saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada Mia Andita Mara. Ini adalah agenda pembahasan pada presentasi Belum kali ada ini. gambarnya loh. Belum ada, Pak. Iya. Bentar. Selagi bisa langsung saja menuju ke abstrak ya teman-teman. Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi antara nilai dari profitabilitas yang diukur dengan ROA, kemudian atau diukur dengan DER dan rasio pasar dengan EPS terhadap harga saham. Harga saham yang merupakan harga penutupan pada periode pengamatan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
dengan sampel 15 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian merupakan teknik purposive sampling dan metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, kemudian solvabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham, dan rasio pasar berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mia Andita Mara. Baik, saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan. Setiawan 2012 mengatakan bahwa satu faktor yang dipertimbangkan para investor dalam menanamkan dananya pada perusahaan perbankan adalah kesehatan perusahaan. Manajer perusahaan yang memiliki kinerja tinggi cenderung memiliki insentif, di mana insentif ini merupakan salah satu program perusahaan sebagai motivasi karyawannya agar lebih semangat bekerja untuk meningkatkan prestasi perusahaan dengan berupa memberikan upah di luar gaji utama. Dengan insentif tersebut akan berdampak pada berita yang terkait perusahaan. Berita yang dilaporkan merupakan berita yang positif, artinya perusahaan tidak memiliki kinerja yang buruk, di mana hal tersebut merupakan salah satu sinyal harapan keuntungan masa depan. Dengan investor meyakini adanya sinyal tersebut, harga saham akan meningkat dan pemegang saham mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui apakah ROA sebagai profitabilitas, DER sebagai solvabilitas, dan EPS sebagai rasio pasar dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, Denda Wijaya 2015 menyatakan bahwa besar kecilnya return on asset atau ROA menggambarkan posisi bank dalam segi penggunaan aset. Ketika suatu bank memiliki ROA yang semakin besar, maka semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Yang kedua, penelitian 1997 telah membuktikan bahwa tinggi rendahnya debt to equity ratio memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Kemudian Edward pada 2016 menyatakan bahwa ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva menggunakan perhitungan logaritma natural. Hipotesis penelitian kami, H1, profitabilitas atau ROA berpengaruh terhadap harga saham. H2, solvabilitas yang diwakili oleh DER berpengaruh terhadap harga saham. H3, rasio pasar berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian ada metode penelitian. Populasi dalam penelitian yang kami gunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yakni sebanyak 44 perusahaan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian kami adalah teknik purposive sampling. Pada penelitian kami, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menyediakan laporan keuangan tahun 2014 sampai 2018, data ROA, DER, EPS, dan harga saham. Yang ketiga, menyediakan laporan keuangan dalam rupiah. Berdasarkan total perusahaan 44 perusahaan perbankan tersebut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2014 sampai 2016 yang memenuhi kriteria yang kami gunakan untuk menggunakan sampel adalah 15 perusahaan perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Variabel penelitian yang kami gunakan, yang pertama terdiri dari variabel dependen yaitu harga saham, di mana harga saham yang digunakan adalah harga saham yang merupakan harga penutupan atau closing price pada periode pengamatan. Kemudian variabel independen ada profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, solvabilitas yang diproksikan dengan DER, dan rasio pasar yang diproksikan dengan IPS. Dan berikut adalah cara dari mendapatkan hasil dari perhitungan ROA sendiri, yaitu ROA didapat dari earning after tax dibagi dengan total aset yang dikalikan 100%. Kemudian debt to equity ratio didapat dari total debt dibagi dengan total equity dikali 100%, dan earning per share sendiri diperoleh dari net earning dibagi number of share outstanding dikali 100%. Kemudian pada berikut ini merupakan tabel dari statistik deskriptifnya. Dapat dilihat bahwa harga saham memiliki nilai rata-rata sebesar 3671,07 selama periode penelitian pada tahun 2014 sampai 2018 dengan standar deviasi sebesar 4879,5 yang menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan masih besar. Harga saham tertinggi adalah sebesar 26.000 yang pada penelitian ini dimiliki oleh Bank Sentral Asia (TBK). Kemudian harga terendah sebesar 170 yang dimiliki oleh Maybank Indonesia. Kemudian pada profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA pada periode penelitian tahun 2014-2018 ini memiliki rata-rata sebesar 1,39 dengan standar deviasi sebesar 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan data kecil sehingga menunjukkan nilai yang baik karena rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Nilai maksimum pada ROA sebesar 3,13 yang berarti bahwa pertumbuhan pendapatan tertinggi adalah sebesar 3,13% yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia. Kemudian nilai minimum sebesar min 3,92% yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan terendah yang dimiliki oleh Bank Permata. Kemudian pada solvabilitas atau DER, pada periode penelitian ini, nilai rata-rata sebesar 6,36 dengan standar deviasi sebesar 2,39. Kemudian pada hasil nilai maksimumnya, DER sebesar 14,75 pada periode penelitian yang dimiliki oleh Bank Bukopin, dan pada nilai minimum sebesar 6,06 yang dimiliki oleh Bank Sentral Asia. Selanjutnya adalah rasio pasar. Pada rasio pasar ini, nilai rata-rata sebesar 292,19 dengan standar deviasi sebesar 337,97 yang menyatakan tingkat penyimpangan data masih besar. Nilai maksimum EPS sebesar 290,2 yang dimiliki oleh Bank Permata. Sampel
Jumlah sampel kami sebesar 75, dan berikut ini merupakan penjelasan dari tabel statistik deskriptif sebelumnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Yola dipersilakan. Mana Yola? Mana nih lanjutannya? Cek. Mungkin Yola sedang dalam sinyal yang buruk, Pak. Yes, Baiklah, akan saya lanjutkan. Ya. Bentar. Berikut ini merupakan hasil dari uji hipotesis regresi linier. Pada tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa yang pertama, berdasarkan hasil pengujian pengujian profitabilitas yang diukur dengan ROA sendiri, berdasarkan hasil uji statistik T menunjukkan bahwa nilai T tabel berdasarkan hasil pengolahan data sebesar 0,7, sedangkan T hitung sebesar 1,661. Yang dapat disimpulkan, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,661.
dengan signifikansi sebesar 0,660 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan HA atau H1 diterima, yang berarti bahwa profitabilitas atau ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Kemudian, pengaruh solvabilitas atau DER terhadap harga saham. Pada hasil uji T, berdasarkan penggolongan data, menunjukkan bahwa T-tabel sebesar 0,7, sedangkan T-hitung sebesar min 0,679. Maka dapat disimpulkan bahwa T-hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu min 0,679 lebih kecil dari 0,7 dengan signifikansi sebesar 0,499 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, atau solvabilitas atau DER ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham. Kemudian pengaruh rasio pasar atau FPS terhadap harga saham menunjukkan bahwa T-hitung sebesar 4,816. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel, yaitu 4,816 lebih besar dari 0,7, dengan nilai signifikansi sebesar 0,00, yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti rasio pasar berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Kemudian berdasarkan tabel itu, dapat kita lihat bahwa nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,53556. Selanjutnya, kesimpulan
Dari mini riset kami. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ROA sebagai profitabilitas, DER sebagai solvabilitas, dan EPS sebagai rasio pasar dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2014-2018. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda dengan variabel dependen harga saham dan 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan rasio pasar, menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Kemudian solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Artinya ketika solvabilitas turun, harga saham justru akan meningkat. Dan sebaliknya jika solvabilitas naik, maka harga saham akan turun. Kemudian rasio pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, di mana ketika rasio pasar meningkat, harga saham akan ikut meningkat. Dan sebaliknya ketika rasio pasar turun, maka harga saham akan mengalami penurunan. Bagi investor, setelah dilakukan penelitian ini diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor fundamental sebelum menanamkan modalnya ke perusahaan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebelumnya tadi sempat masalah nggak? Soalnya barusan listrik rumah saya jeglek. Tadi lanjut toh? Bisa? Saya sih lanjut Pak, nggak tahu kalau yang lain. Oh iya. Takutnya kalau saya kan hostnya ya, takutnya kalau saya tadi internetnya hilang, bubar, ternyata masih bisa lanjut kan ya, nggak masalah. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Kelompok 7, jadi yang pertama judulnya ini penempatan tanda tanyanya agak nggak pas ya ini ya. Harusnya kan do investor consider financial information on stock price gitu. Baru tanda tanya. Kalau do investor consider itu kan nanggung ya, kalimatnya belum komplit. Iya Pak. Silahkan diganti do on investor consider financial information on stock prices gitu. Kemudian kalau dari format tampilan ya udah rapi ya, at least sudah rapi. Dari template artikelnya udah rapi. Kemudian ini kan datanya tahunan ya berarti ya. Iya Pak, tahunan. Berarti data sahamnya juga tahunan harganya. Data harga sahamnya tahunan atau gimana? Iya, tahunan Pak. Hmm. Kira-kira nanti kalau misal kita udah tahu bahwa masing-masing variabel ini mempengaruhi harga, itu bisa membantu kita dalam keputusan investasi atau enggak harga saham tahunan ini? Apakah ngefek banget gitu? Maksudnya gini, biasanya yang sensitif terhadap harga, maksudnya kita kan pengen tahu apakah ROA, DER, EPS ini mempengaruhi harga. Pada saat kita tahu atau bisa menyimpulkan bahwa ROA, DER, dan EPS ini mempengaruhi harga, artinya kita bisa menggunakan hubungan antara 4 variabel ini sebagai alat
yang dapat membantu kita melakukan keputusan investasi, kan seperti itu. Maksudnya kalau cuma tahu hubungan doang terus udah kan ya nggak berguna ya. Pasti kan kita pengen tahu, kemudian setelah tahu, oh ternyata bisa kita manfaatkan nih. Ya, hubungan antara ROA, DER, EPS, dan harga saham untuk membantu kita mengambil keputusan investasi. Nah, kalau data sahamnya itu tahunan, apakah ini ngefek terhadap keputusan investasi? Padahal biasanya yang sensitif terhadap harga saham itu kan trader yang memperhatikan harga saham yang sifatnya harian atau bahkan jam-jaman. Terus kalau kita udah tahu pengaruhnya ini, kira-kira hal apa yang bisa kita petik manfaatnya gitu. Nah, pertanyaan saya ini harusnya muncul di latar belakang kalian. Maksudnya jawaban atas pertanyaan saya ini. Supaya kalian bisa menonjolkan atau menunjukkan pentingnya kita untuk meneliti ini. Gitu. Kalau kita udah tahu atau kita bisa membuktikan bahwa memang ada hubungannya atau ada pengaruh ROA dari EPS terhadap harga saham, nah itu pentingnya apa? Gitu. Nah, itu menunjukkan kontribusi dari penelitian ini nanti. Jadi nggak cuma kita menguji, ngumpulin data, kemudian diuji statistik, terus ada kesimpulan berpengaruh apa tidak berpengaruh, terus selesai. Nggak cuma seperti itu. Tapi pentingnya apa dengan kita harus tahu ini. Ya, nah itu sepertinya belum banyak dijelaskan di latar belakang. Penempatan penelitian terdahulunya juga nggak pas. Misal ada Morris 87 mengemukakan teori signal. Nah, sekali lagi ya, teori signaling itu cuma berhubungan dengan keputusan dividen dan keputusan penambahan hutang. Ya. Nah, di sini kan nggak ada dividen dan nggak ada hutang. Nggak ada aktivitas kita mengamati pada saat perusahaan meningkatkan dividen atau pada saat perusahaan menambah hutang gitu kan nggak ada di sini. Nah, artinya kita nggak bisa menggunakan teori signaling juga. Ya. Teori signaling kan kalau di sini benar ngutipnya kalian benar ya bahwa ada ketidakseimbangan informasi, maka investor itu berusaha membaca perilaku perusahaan dengan mengamati kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, tapi kebijakan yang diamati dalam konteks signaling teori itu cuma dua, kebijakan dividen dan kebijakan penambahan hutang. Ya, bukan berarti nih, kan judul kalian kan financial information. Bukan berarti semua informasi finansial itu jadi signal, enggak kayak gitu. Ya. Jadi penempatan di latar belakangnya yang Morris 87 itu enggak tepat. Godfrey tahun 2006 enggak tepat. Kalian kayaknya banyak menggunakan dasar signaling teori. Nah, ini kurang tepat. Ya. Oh, berarti kalau pakai teori sinyal itu nggak tepat ya, Pak? Enggak. Soalnya kami kan lihat dari penelitian terdahulu itu ada pakai teori signal kayak gitu, Pak. Salah itu. Saya bisa bilang itu salah. Penelitian terdahulunya siapa? Oh. Jadi teori signaling itu cuma menguji apakah pada saat perusahaan bagi dividen, maka harga sahamnya ke depannya akan naik. Atau pada saat perusahaan membagi hutang, apakah harga sahamnya akan naik. Ya, jadi pada saat perusahaan bagi dividen, apakah teori signaling itu ngomong pada saat perusahaan menambah atau membagi jumlah dividennya dalam jumlah yang banyak, itu akan ditangkap sebagai sinyal positif. Dan pada saat perusahaan itu menambah jumlah hutang, itu juga akan ditangkap sebagai sinyal positif. Nah, jadi cuma berlaku untuk dua fenomena itu. Ya. Misal nih, kemarin yang baru rame, PTBA, Bukit Asam, barusan membagi dividen dengan DPR-nya, dividen payout ratio-nya 90%. Ya, barusan minggu ini apa ya? Minggu ini apa akhir minggu kemarin, PTBA mengumumkan akan membagi dividen
senilai 3,67 triliun apa berapa gitu kalau nggak salah, yang nilainya itu setara 90% dari total labanya. Nah, jumlah dividen payout ratio yang sangat besar itu tentu akan dimaknai sebagai hal positif oleh investor, sehingga harga saham PTBA setelah pembagian dividen itu atau setelah pengumuman itu akan naik menurut signaling teori seperti itu. Nah, kalian kan nggak mengamati hal itu kan? Jadinya nggak bisa digunakan signaling teori. Itu ya. Ini tolong diingat buat yang lain juga, terutama pada saat besok bikin skripsi, ya, bahwa signaling teori itu bukan berarti kalau investor membaca data laporan keuangan atau investor membaca informasi-informasi tentang perusahaan itu berarti sama dengan signaling teori, bukan. Ya. Jadi tuh, kemudian yang lain ada pertanyaan nggak? Tadi di deskriptif statistik itu angkanya pakai koma apa titik sih, kok saya bingung. Coba liatin deskriptif statistiknya. Koma, Pak. Berarti itu 6 koma gitu nilainya. Harga sahamnya 3.671, 6 koma ya. Iya. Karena ada tuh yang harga saham minnya 3671, ya standar deviasinya 4,879. Nah, itu yang saya bingung. Harga sahamnya 26.000 nggak ada titiknya. Ya kan? Nah, itu dirapikan lagi ya. Koma, kalau pakai Iya. koma dibikin konsisten, misalnya semuanya 2 angka di belakang koma biar nggak bingung. Jadi biar bacanya lebih enak. Iya, Pak. Kemudian tadi juga pada saat hasil ada penyebutan berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Nah, itu juga nggak tepat. Pada saat tidak signifikan, maka itu sama dengan tidak berpengaruh. Ya. Ini hal kecil yang jangan sampai kalian bingung. Pada saat P-value-nya atau T statistiknya itu tidak signifikan, artinya variabel independen itu tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Nah, tanda koefisien betanya positif atau negatif itu sebenarnya menjadi tidak berarti kalau variabelnya itu tidak berpengaruh. Ya. Jadi kalau kalian tadi nyebutnya adalah berpengaruh positif tapi tidak signifikan, ya itu nggak tepat. Ya itu nggak berpengaruh aja gitu. Berarti yang positif tidak signifikannya itu dihilangin aja ya, Pak? Iya. Ya, intinya kalau nggak signifikan, ya tidak berpengaruh. Mau dia betanya negatif atau positif, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa dia berpengaruh positif tapi signifikan, tapi tidak signifikan, itu nggak bisa. Kemudian ada yang lain yang mau nambahkan?
Sebenarnya ini temanya udah sangat biasa ya. Nanti coba gimana ya, kalian tambahkan hal yang baru ya. Karena misal profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham itu kan harusnya nggak perlu diteliti lagi kan, kita udah tahu ya bahwa ya kalau perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, misal perusahaan barusan mengumumkan labanya atau laporan keuangannya, pada saat nilainya tinggi pasti harga sahamnya akan naik, itu kan logika sederhana aja. Harusnya untuk diteliti itu udah nggak perlu lagi, maka nanti silahkan ditambahi apa teori kayak atau argumen minimal untuk hipotesis atau dugaan-dugaan yang udah biasa ini, harusnya kalian lebih mudah untuk mendapatkan dukungan teorinya, supaya walaupun eh, udah sering temanya diteliti tapi pembangunan hipotesisnya tuh kalian rapi, padat gitu, kuat. Kan ini harusnya referensinya banyak banget kalau variabel-variabelnya itu profitabilitas, harga saham kayak gitu. EPS, EPS tuh juga nggak perlu diteliti juga pasti berpengaruh positif sama harga sahamnya. Pada saat ada perusahaan dengan EPS tinggi ya pasti harga sahamnya akan lebih tinggi daripada perusahaan yang EPS-nya rendah. Karena ya EPS-nya tinggi lebih diminati oleh investor gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan argumen apa yang bisa menarik atau memperkuat. Nah, ini pun kalian juga, saya nggak tahu ya, ini kalian nyusunnya salah atau gimana. Di, di H3, di artikel yang terbaru yang kalian kirim, untuk menyusun H3, di mana H3-nya adalah EPS terhadap harga saham, itu nggak ada penjelasan EPS sama sekali, malah penjelasannya ukuran perusahaan. Nah, itu gimana? Edward et al. 2006 menyatakan ukuran perusahaan bla 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 bla. Ukuran perusahaan sampai hipotesis ketiganya rasio EPS. Nah, itu kan nggak nyambung. Nah, itu gimana kalian nulisnya? Mana? Coba tuh lihat tuh. H3 tuh di artikel. Yang di artikel yang barusan kalian bagi. Ya kan itu Edward et al. 2006. Iya, Pak. Oh, itu gimana?
Kalau di artikel yang lama kan itu udah kalian perbaiki, tapi yang kalian perbaiki cuma dalam. Aslinya kan Edward et al. Dalam siapa gitu kan. Udah bagus diperbaiki, udah nggak ada citasi dalam, tapi kok ada yang kelewat. Kontennya ini nggak pas, ini menjelaskan ukuran perusahaan. Jadi gimana? Gimana, Iva dan kawan-kawan? Ya, mungkin ini kesalahan kami ya, Pak. Berarti ini harus diganti gitu ya, Pak, cari teori pendukung lagi. Iya dong, kan kalian ngomonginnya EPS, di situ nulisnya kurang perusahaan. Ya, bisa ganti. Ya itu jangan sampai kayak gini kelewat. Ya, ada pertanyaan lain? Berarti tadi itu, Pak, yang Ya, diberi teori atau argumen pendukung itu masalah hipotesisnya cuma dalam hal hipotesis yang kayak data-datanya itu nggak perlu nggak di perlu, nggak perlu. itu lagi kan, Pak. Hipotesisnya aja yang kurang, hipotesisnya yang diperkuat. Minimal harus ada teorinya karena ini adalah variabel yang udah sering diuji. Ya. Jadi harusnya kalian bisa menemukan teori yang menjelaskan masing-masing variabelnya. Itu PR-nya untuk kelompok 7. Gitu ya. Kita akhiri ya, kelompok 7 ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih.